nomor 2, grafik fungsi berikut itu AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, ditentukan dengan otomatis dengan koefisien A, B, dan C. Apa hubungannya? Ditanya ini ya, yang tepat yang mana? Kalau bentuk grafiknya seperti ini. Oke, yang pertama A. A itu kalau lebih dari 0 itu membuka ke atas. Nah, berarti ini kalau membuka ke atas, ini berarti otomatis jawabannya adalah A lebih dari 0. AB kan yang kurang dari 0. Jadi kalau enggak A, D. Terus yang B. B itu menentukan kalau B itu lebih dari 0 ya, kalau B itu menentukan lebih dari 0, dia grafiknya berada di sebelah kiri bidang kartesian. Nah, berarti ini di sebelah kiri atau kanan? Ya kiri. Ini jawabannya adalah ini berarti B-nya lebih dari 0. Kalau di sebelah kiri. Terus A-nya juga lebih dari 0. Kalau C itu menentukan apa? C itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y di sebelah atas atau di sebelah bawah kayak gitu. Ini loh titik potong. Ini kan berarti di atas sumbu kartesian. Nah, ada yang titik potongnya di bawah sini, tapi kalau di atas ini berarti C-nya lebih dari 0. Jadi kalau ini titik potongnya di atas ya, di atas sumbu atau sumbu bidang kartesian ya, berarti C-nya lebih dari 0. Berarti yang sesuai apa yang sesuai? Otomatis yang sesuai adalah B lebih dari, berarti yang A ya, A lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, C-nya lebih dari 0. Oke. Nah, selanjutnya nomor 18 adalah persamaan garis singgung ya, kurva ini yang tegak lurus garis 2Y plus X min 6 ya. Kalau mau nyari garis singgung itu rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Berarti kita harus nyari X sama Y atau X1, Y1. Titik yang dilalui ini sebagai absis, ini sebagai ordinat ya. M-nya tegak lurus dengan garis ini. Berarti ini kita cari dulu gradien garis ini ya. Nanti karena tegak lurus hubungannya apa? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berikutnya kan itu ada garis 2Y plus X min 6 sama dengan 0. Biar jadi gradien kan harus dibuat Y sama dengan, berarti 2Y sama dengan min X plus 6. Berarti Y sama dengan min setengah X plus 3. Berarti gradiennya adalah yang garis ini itu adalah M1 sama dengan negatif setengah. Berarti kalau tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Otomatis M2 itu kebalikannya. Negatif setengah, maka kebalikannya adalah 2. Sini negatif, sini positif. Karena salah satu harus berlawanan tanda. Karena dikalikan hasilnya negatif 1. Kita udah punya gradien. Ya. Sedangkan kita nyari X itu adalah hasil dari suatu garis singgung itu Y, jika diturunkan itu hasil adalah gradien gitu loh. Apa hasilnya? Gradien. Maka kita turunkan ini. Y absen berarti 2X itu plus 4 sama dengan
2. Berarti 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 1. Carilah nilai. Habis itu kita cari nilai Y dengan cara disubstitusi. Kebersamaan otomatis. Ini absisnya ketemu, tinggal nyari ordinat Y-nya. Berarti Y sama dengan X kuadrat negatif 1 kuadrat plus 4 dikali negatif 1 kurangi 5 ini sama dengan 1 min 4 itu min 5 berapa? Negatif 8. Jadi titiknya adalah negatif 1, negatif 8 garisnya 2. Yo, berarti Y min Y1 nya adalah negatif 8, min berarti plus 8, M nya adalah 2, X min X nya diganti min 1, berarti min ini plus 1. Itu sama dengan Y plus 8 sama dengan 2X plus 2. Alias jika disatukan menjadi Y min 2X ya plus 6 sama dengan 0. Mana yang jadi kunci? Y min 2X plus 6. Oke. C. Ya, begitu. Nah, nomor 19 itu mudah sekali. Kenapa? Karena suatu proyek pembangunan itu diselesaikan dalam waktu X hari ya. Dalam waktu X hari. Sedangkan rumus biayanya adalah ini, perharinya nih loh. Per hari itu 3X min 900 plus 120 per X. Berarti kalau biaya itu berarti kan per hari ini dikalikan banyak harinya kan. Berarti kalau nyari biaya, nanti biayanya adalah ini biaya per hari dikalikan banyak harinya. Berarti banyak hari dikali biayanya itu loh. 3X min 900 plus 120 per X. Nah, berarti hasil apa? Jadi biayanya adalah X kali 3X, 3X kuadrat itu min 900X plus 100, corak-corak ya, plus 120. Itu biaya. Nah, ini sebagai fungsi. Nah, agar biaya minimum berarti F absen X harus sama dengan 0. Ya. 0 kan berarti menjadi 6X itu min 900 sama dengan 0. Ini kan? Mudah sekali ini. Terus 6X sama dengan 900. X sama dengan 900 bagi 6, 150 hari. Nah, mudah banget. Maka jawabannya adalah apa ya? Ya E ya. Luar biasa. Mudah ya, mudah banget. Berikutnya nomor 20. Integral. Loh, mudah sekali nih, integral tak tentu. Ayo ingat-ingat kemarin. Kelas berapa yuk? Kelas 11. Kalau integral dari X kuadrat plus 6X min 3, ya tinggal langsung aja integral tak tentu tuh. Ini ada 1, depannya X kuadrat dikasih 1 ya. Jadi 1 per pangkatnya tambah 1, 2 tambah 1 3. X nya juga sama Pak, pangkatnya tambah 1 gitu disamakan. Plus 6 per berapa ini? X kan di sini 1. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 gitu kan. Min 3. Ini muncul X nya kalau nggak ada X nya itu plus C. Nah, hasil integralnya gitu. Berarti ini sama dengan sepertiga X pangkat 3 atau gitu, plus 6 bagi 2 3X kuadrat min 3X plus C. Oke, mudah banget. Mana jawabannya? Sepertiga X pangkat 3. Nah, jawabannya adalah A. Iya. Nah, nomor 21 ini adalah
integral dari 9x kuadrat per akar dari 2x pangkat 3 plus 8 dx. Ini perlu dimisalkan ya dulu ya. Misalkan apa namanya 2x pangkat 3 plus 8 ini misalkan 2x pangkat 3 plus 8 itu sebagai V, maka turunannya adalah dv 6x kuadrat. Nah, dx. Maka 9x kuadrat itu adalah 9x kuadrat adalah ini dibagi ini ya, 9x kuadrat bagi 6x kuadrat berarti berapa? 3/2 ini loh, ini kan 6x kuadrat dx itu adalah dv, berarti kalau 9x kuadrat dx ya sama dengan ini dibagi ini 9x kuadrat dibagi 6x kuadrat berarti berapa? 3/2 ya, 3/2 dv. Nah, mudah kan? 3/2 dv. Berarti ini itu bentuknya adalah 9x kuadrat dx itu adalah ini loh, 9x kuadrat dx itu adalah 3/2 dv, integral dari 3/2 dv per akar v. Nah, akar v. Nanti akar v berarti ini menjadi 3/2 ini dari depan ya, 3/2 integral dari seper akar v seper atau v pangkat setengah dv. Oke, berarti ini sama dengan 3/2 integral v pangkat negatif setengah dv. Berarti kalau dibagi menjadi ditegralkan menjadi 3/2 ya. V integralnya berarti setengah tambah 1 berarti setengah ya. 1/setengah berarti 2 gitu ya. Berarti 2, 1 dibagi setengah kan 2. V pangkat setengah ya. V pangkat setengah. Kenapa setengah? Karena negatif setengah tambah 1 kan setengah tambah C. Coret. Berarti hasilnya adalah 3 kali V pangkat setengah plus C, berarti 3 kali akar V plus C. 3 kali akar dari V nya apa? 2x pangkat 3 plus 8 plus C. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Nah. Baik, selanjutnya nomor 22. Berjuang ya. F absen X nya kan ini seper akar X plus akar X, dan F4 itu sama dengan 6. Ditanya Fx nya itu berapa, berarti kita harus mengintegralkan turunannya hasilnya ini. Berarti untuk menjadi Fx lagi dinaikkan, itu diintegralkan. Yo, tulis dulu tapi ya, tulis dulu bahwa F absen X itu sama dengan dibuat bentuk yang saya integralkan. Akar X itu kan X pangkat setengah, kalau dibawa naik ke atas jadi X pangkat negatif setengah. Nah kayak gitu. Akar X berarti X pangkat setengah gitu. Ya, integralkan. Berarti Fx sama dengan integral F
absen X itu integralkan f absen X-nya. Jadi 1 per negatif 1 tambah 1 setengah berarti 2 gitu loh ya. 2 X pangkat negatif 1 tambah 1 ya setengah. Nah, gitu. Plus ini 1 dibagi 1 tambah 1 setengah kan 3 per 2 berarti ini 2 per 3 kebalikannya. X pangkat 3 per 2 karena 1 tambah 1 kan 1 setengah plus begitu. Nah, ini hasilnya itu. Sedangkan kalau dimasukkan F4 hasilnya 6 berarti F4 2 akar X, ini akar X ya dulu ya, tulis dulu ya, 2 akar X plus 2 per 3 X akar X kalau 3 per 2 itu plus C itu hasilnya harus sama dengan 6. Yuk, berarti 2 kali akar 4 ditambah 2 per 3 kali 4 kali akar 4 ditambah C hasilnya 6. Maka 2 kali 2 4 plus 4 kali 2 kali 2 4 kali 4 16. Jadi 16 per 3 ya, plus C sama dengan 6. Jadi C itu berapa? 6 kurangi 4 2 2 dikurangi 16 per 3 2 dikurangi 16 per 3 berapa? C sama dengan negatif 10 per 3. Nah, karena kan 2 itu kan berapa? 6 per 3 toh? 6 per 3 dikurangi 16 per 3. Maka efeknya adalah jadi ini ya. Efeknya adalah ini berarti ya. 2 akar X plus 2 akar X plus 2 per 3 X akar X min 10 per 3. Selesai. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya di soalnya ya. Jawabannya adalah di B. Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Nah, nomor 24. Segitiga ABC, BC3, AC4, sin A setengah. Nilai cos B. Nah, ini belajar rumus sinus dulu ya. Ya, rumus sinus gimana? Kan kalau segitiga ABC digambar ya. Cepat aja ya. A, B, C. Kalau sini BC ini hadap sudut A, hadapannya BC. Kalau AC hadapannya sudut B. Itu loh. BC hadapannya sudut A. Maka kalau rumus sinus adalah BC per hadapannya sin A. Nah, sama dengan ini apa? Ini AC. AC berarti hadapannya sudut B, sin B. Nah, tinggal disubstitusi aja. BC-nya 3 per sin A-nya setengah. AC-nya 4 per sin B. Berarti sin B sama dengan setengah kali 4 2 ya. 2 per 3 berarti 2 per 3. Sin B 2 per 3 sama kan 2. Terus sin B itu 2 per 3 gitu loh. Sedangkan cos B nya berapa? Apa hubungannya sin B sama cos B ya? Cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B harus sama dengan 1.
1. Jadi kalau cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu berarti 2/3 kuadrat, 4/9, ya kan? Sama dengan 1. Berarti cos kuadrat B itu sama dengan 1 dikurangi 4/9. Berarti cos kuadrat B sama dengan 9/9 kurangi 4/9, berarti 5/9. Berarti kalau cos B, ya, cosinus B adalah akar dari 5/9 ini. Akar dari 5/9. Jadi cos B sama dengan, sebenarnya keluar dari sepertiga ya. Sepertiga kan. Akar sebenarnya kan 1/9. Akar itu sepertiga kan. 5-nya masih di dalam bertahan. Sepertiga akar 5. Udah ya, insya Allah udah. Jawaban adalah B. Seperti itu. Nah, nomor 25 ini segitiga ABC, AB6, sudut A30, sudut C 120. Luas segitiga tersebut adalah, ya kita tuliskan dulu pertama-tama ya. Kita sketsakan segitiganya ABC seperti ini. AC-nya 120, sudut C-nya 120 ya. AB-nya 6, terus saja 6 sini. Sudut A30. Berarti ini kalau sudut A30, berarti saya berapa? Totalnya 180. Sudah lama ini juga 30. Alias ini berarti sama kaki nih. Segitiga sama kaki. Luas segitiga tersebut adalah, berarti kita ini yang baru kita cari tadi ini, yang barusan kita cari adalah 30 derajat ini dari mana? Dari 180 dikurangi ini. 30 tambah 120. Maka luas segitiga tersebut adalah, haruskan luas tengah AB atau AB dikali sin 120. Nyari dulu. Gimana cara nyarinya? Ya wis, kita nyari pakai aturan sinus. Ya, 6 per sin 120 sama dengan, berarti ini BC misalkan, ini dicari ya BC ya. Atau di sini B, sini A, hadapannya sudut A nih ya. A kecil, hadapannya sudut B nih B kecil. Yaitu apa? A per sin A. Atau sin 30 derajat ini ya. Hadapannya sin A kan A per sin A 30 derajat. Berarti 6 per setengah akar 3 ya, seperti itu. Sama saja dengan 60. Tapi di kuadran 2 positif. 180 dikurangi 60. Berarti sin 120 itu sama dengan sin 60. Akar 3 sama dengan A per sin 30 setengah. Ya, setengah. Maka A sama dengan, ya, setengah kali 6 3. 3 dibagi setengah akar 3 berapa? 3 dibagi setengah akar 3. Ya udah, berarti 6. Ini kan setengah. Coret-coret. Bisa dicoret. Berarti A itu adalah 6 per akar 3. Nah, atau dikalikan sekali dengan dikalikan akar 3 berarti sama dengan dikalikan akar 3 semua atas akar 3 bawah akar 3. 2 akar 3 cm. Berarti luas segitiganya adalah, luas segitiga ABC itu setengah A kecil dikali B kecil dikali sudut yang diapit. Cos 100, cos lagi sin 120 derajat. Setengah kali 2 akar 3 kali 2 akar 3. Kan sama kaki loh ya. Sin 120 berapa? Setengah akar 3. Apa ini? Coret. 3 akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kan 3 akar 3 cm persegi. Ya, mudah sekali bukan? Mudah insya Allah. Di jawabannya. Oke. Sekarang naikkan dikit yang nomor 26. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka.
0,70 derajat jauh 1 km. Kalau 70 derajat berarti ingatnya dari sini. Dari ini garis tegak kita, ini papan A, ini dianggap garis tegak ke atas. 70 derajat sebesar ini ke arah jarum jam. 70 derajat, set 70 derajat. Ini enggak sampai 90 berarti di sini ya. Sejauh 40 km. Kemudian ke pelabuhan C dengan tujuan 190 derajat. Berarti dihitung lagi dari garis tegak ke atas ini 160. Berarti di sini kurang lebih ya. Kalau segini kan 180. Maka kalau 180 ya lebih sedikit lah ilustrasinya. Berarti ini sisanya berapa? Berarti kalau ini 70, sini B-nya berapa ini? Ini kalau dia hitung dari nggak perlu nyari cukup 190 ini ya. Sisanya berapa? Tapi ya penting ini dicari untuk mencari 60 derajat, iya kan? Ayo. 110 ini dari mana? Dari ini kan dalam B sama A itu kalau dijumlahkan 180 kayak persegi ini mas. Ini kalau dijumlahkan kan siku-siku masih siku kan 180. Ini juga sama. 70 tambah berapa ini? 110. Nah, terus dihitung 160 derajat di sini. Nah, ketemu sisanya ini. Sudut ini penting B ini. 110 tambah 190. Padahal 1 lingkaran berapa? 360. Berarti sisanya berapa? 360 dikurangi 300 ini berarti ada dijumlahkan. Berarti sisanya 60 derajat. Sejauh 60 km. Nah, ketemulah seperti itu. Kalau udah ketemu seperti itu, jarak pelabuhan C ke A berapa? Pelabuhan C ke A berarti rumusnya apa ini? AC hadapan loh masih hadapannya 60 ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ya plus BC kuadrat min 2AB kali BC kali cos 60. Nah, nanti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat 40 kuadrat plus 60 kuadrat min 2 kali 40 dikali 60. Cos 60 berapa sih? Setengah ya. Setengah. Corak. Berarti 40 kali 4 16 1600 plus 3600 dikurangi 60 kali 40. 60 kali 40. 6 kali 4 24 2400. Berarti berapa ini? 1600 ditambah 1200. 1600 ditambah 1200 berarti 2800. Keluarkan 10-nya berarti AC adalah akar 2800. Berarti AC sama dengan 10 akar 28. 28 itu berarti 28 itu berapa ya? 4 kali 7. 4 kali itu 7. Berarti 20 akar 7. 4 kan keluar jadi 2. Oke ya. Sentimeter. Luar biasa ya. Kilometer. Jawabannya adalah B berarti ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Nomor 29 ya titik P 1,2 diputar dirotasikan 90 derajat berlawan arah dengan putaran jarum jam ya terhadap titik pusatnya 0,0. Bayangan titik P adalah so simple ya dari sekalian. Jadi kalau suatu titik dirotasikan ya rotasinya itu ini simbolnya ya 90 derajat ya pusatnya 0 ini mesti pusat 0. Hasilnya adalah titik baru
yaitu X absen, Y absen. Kalau masih ingat ya, ayo. X absennya apa? Ya sebenarnya tinggal nih 1, ini kan 1 ya, dikali kosinus 90 itu min 2 dikali sin 90 derajat. Seperti itu. Berapa ini? 1 cos 90 kan 0, berarti 0 min 2 kali 1, berarti X absennya adalah negatif 2. Nah, kalau Y absen dibalik 1 sin 90 ya, tadi plus 2 kosinus 90. 1 kali 90 1 ditambah 2 kali cos 90 0. Berarti hasilnya 1 Y absennya. Maka titik barunya adalah P itu Y absen, Y absen. Yaitu titik barunya adalah, bayangannya adalah negatif 2,1. Alias yang dirubah itu hanya ini, berubah dari diwalik dari 2 ke 1. 2 ke 1. Ini coba jadi 2, belakang jadi 1 ini. Dan dinegatifkan yang depan. Kita pindah kuadran ya. Pindah kuadran, pindah dari ke kuadran 2 gitu ya. Loh, digambar gini. 1,2 di sini. Dirotasikan ke sini sebesar 90 derajat. Nah, hasil di sini hasilnya. Nah, kan menjadi negatif dari 1,2 menjadi negatif dari di sini tadi awalnya itu tergambar lagi di sini 1,2 dirotasikan siku-siku ya di sini, jadi 2 kan negatif 2,1 ya kan, ini sebesar 90 derajat gitu. Itu ya, ini ilustrasinya seperti itu. Yang nomor 30 ya, garis G itu dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian diputar 90 derajat. Garis tersebut adalah, persahabatannya adalah, yang pertama itu kita fokus ke X sama Y ya. Udah jelas Y-nya kan inilah ya, Y-nya ini aja fokus, garisnya ini. Kemudian transformasi fokus ke kita satu-satu. Transformasi pertama itu dicerminkan terhadap sumbu X ya. Ya, rumus terhadap sumbu X. Rumusnya apa? X, min Y. Ya. Berarti X absennya sama dengan X gitu. Y absennya sama dengan min Y. Sehingga Y itu adalah Y-nya apa? Min Y absen. Min Y absen. Maka bayangannya menjadi ini menjadi tetap dari sini ya, 3x karena berputar di min Y berarti
plus 3/2Y sama dengan negatif 9/2 tetap. Kemudian transformasi yang kedua itu rotasi 0,01 sebesar 90 derajat. Ya udah. Sini ya, X absen adalah X cos 90 tadi ya, min Y sin 90. Ya udah, X kali 0 min Y kali 1, berarti X absen menjadi min Y. Kayak gitu. X absen, ini double absen ya, sorry. Kalau udah transformasi kedua. Berarti Y-nya adalah min X double absen. Sekarang yang Y double absen sama dengan X cos 90 derajat min E plus Y cos 90. Ini sin ya, sorry. Dibalik sin, berarti X kali 1 plus Y kali 0. Berarti Y double absen menjadi X. Y double absen menjadi X. Maka bayangan akhirnya menjadi ya. Bayangan akhirnya menjadi apa bayangan akhirnya ya? Ini bayangan pertama. Lihat di sini ya. Bayangan pertama. Bayangan kedua jadi apa ini? Bayangan kedua berarti menjadi IK diganti Y, berarti 3Y. 3/2 Y nya diganti dengan min X apa sebelum. Nah, ini dia. Itu menjadi min 3/2X plus 3Y plus 9/2 sama dengan 0. Nah, udah ya. Udah insyaallah. Nah, kemudian kalau yang ini jarak titik H ke garis AC nomor 31. H ke garis AC berarti ini. Kita ambil segitiga apa ini? O misalkan ya. O di sini. Ini O H D gitu aja. Berarti hanya 8, ini separuh dari diagonal bidang, berarti 4/2. Berarti HO sama dengan 8² ditambah 4/2 kuadrat. Berarti HO kuadrat sama dengan 64 ditambah 16 kali 2 32. Berarti HO sama dengan akar dari 96. Seperti itu. Atau HO sama dengan akar 16 kali 6. 4/6. Nah, ada ya. Udah insyaallah 4/6. Terima kasih.